Untuk target pertumbuhan 5,4%, tentu tadi kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Saya melihat ya bahwa pertumbuhan ekonomi 5,4% itu tidak mudah dicapai karena tahun ini kita mencapai 5% aja juga mungkin masih tanda tanya begitu ya. Ya, kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Pemerintah membukukan investasi sebesar 7.450 triliun rupiah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Dan pemerintah memastikan sebagian investasi akan berasal dari BPI dan Antara sebesar 720 triliun rupiah. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4%. Pemerintah optimis angka pertumbuhan ekonomi tersebut bisa tercapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah butuh investasi sebesar 7.450 triliun rupiah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Sebagian investasi akan berasal dari BPI dan Antara. Menurut Sri Mulyani, dan Antara akan berinvestasi 720 triliun rupiah, sementara investasi yang berasal dari swasta mencapai 6.200 triliun rupiah, dan investasi yang berasal dari APBN sebesar 530 triliun rupiah. Untuk target pertumbuhan 5,4%, tentu tadi kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, kalau didengar dari Pak Rosan, investment tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa attract investasi lebih banyak. Termasuk di pemerintah daerah, kami dengan Pak Tito itu termasuk memberikan insentif agar daerah-daerah juga menjadi atraksi investasi yang lebih baik. Pemerintah menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%. Angka ini lebih tinggi dari prediksi sejumlah lembaga internasional yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan hanya sebesar 4,8%. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Riki Anwardi, Tim Liputan IDX. Pemirsa, target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2026 sebesar 5,4% dinilai sejumlah kalangan sangat optimis. Meski tidak mudah, namun peluang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi masih ada. Menurut Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto mengatakan perlu upaya ekstra untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di 2026, mengingat capaian pertumbuhan ekonomi tahun ini yang berada di angka 5,2% masih sulit tercapai. Untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%, pemerintah harus melakukan kerjasama internasional dengan perluasan pasar ekspor. Selain itu, pemerintah juga harus memperluas penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Pemerintah juga harus memangkas birokrasi yang berbelit dan menghapus biaya premanisme. Eko menilai tanpa birokrasi yang efektif akan sulit mendorong perekonomian. Saya melihat ya bahwa pertumbuhan ekonomi 5,4% itu tidak mudah dicapai karena tahun ini kita mencapai 5% aja juga mungkin masih tanda tanya begitu ya. Namun peluangnya ada. Nah, peluang ada itu dari mana begitu ya? Nah, terutama kalau pertumbuhan itu bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena dua indikator ini akan menjadi kunci ya, yang sekarang sebetulnya angkanya masih sangat sumir begitu ya, bahkan belum pulih gitu ya. Itu harus diupayakan untuk lebih tinggi dibandingkan situasi 2025 ini. Pemirsa, dalam rapat paripurna DPR kedua, sejumlah fraksi di DPR RI mengapresiasi dan mendukung usulan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Jumat kemarin. DPR berharap RAPBN 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat fondasi pembangunan serta mempertahankan status Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan. Dalam rapat paripurna DPR kedua masa sidang pertama tahun sidang 2025-2026, sejumlah fraksi di DPR mengapresiasi dan mendukung usulan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto Jumat kemarin. Dalam paparannya, anggota Komisi 5 fraksi Golkar DPR Hamka Bekadi menyebut tema RAPBN 2026 yang mengusung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sangat relevan untuk menjawab tantangan pembangunan di tengah ketidakpastian global. Terkait target pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%, Hamka menyebut target tersebut optimis namun tetap realistis. Pemerintah diminta memperkuat sektor pengungkit pertumbuhan seperti hilirisasi, pariwisata, dan UMKM agar pertumbuhan berdiri di atas fondasi kokoh. Perubahan-perubahan besar yang sedang terjadi di tatanan global tersebut menuntut APBN 2026 agar disusun secara lebih adaptif,
cermat dan antisipatif dalam menentukan asumsi makro maupun prioritas belanja negara. Namun di sisi lain, fraksi Partai Golkar memandang ketidakpastian ekonomi global saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fundamental ekonomi dan ketahanan nasional agar dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Sementara itu, anggota Banggar DPR RI dari fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistia menegaskan, anggaran kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2026 sepenuhnya untuk rakyat. Fraksi Gerindra juga mendukung 8 program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, serta menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk menekan defisit APBN hingga 0% di tahun-tahun mendatang. Kami menyambut baik harapan Presiden Prabowo Subianto agar APBN di tahun-tahun berikutnya bahkan tidak ada defisitnya sama sekali. Yang terhormat Saudara Pimpinan Anggota DPR RI dan hadirin sekalian, pada 2026 belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp3.136,5 triliun, terdiri atas belanja KL Rp1.498,2 triliun dan belanja non-KL Rp1.638,2 triliun. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas RAPBN 2026 dengan fokus utama 8 program pemerintah Presiden Prabowo. DPR berharap RAPBN 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat fondasi pembangunan, menjaga kesinambungan pertumbuhan, serta mempertahankan status Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Action. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan DPR menegaskan APBN 2026 harus menjadi instrumen nyata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam paparannya, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rio Aje Dodo Kambe meminta pemerintah menjelaskan secara rinci rencana transformasi ekonomi dan sosial termasuk tahapan implementasi agar perubahan struktur ekonomi, birokrasi, dan kesejahteraan rakyat dapat terlihat lebih jelas. Menurut Rio, transparansi ini dinilai penting agar APBN tidak hanya administratif, tetapi benar-benar berdampak kepada kehidupan rakyat. Implementasi 10 bidang prioritas pembangunan harus disertai indikator kinerja terukur agar transformasi ekonomi dan sosial benar-benar terwujud. Terkait angka pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,4% dan inflasi sebesar 2,5%, Rio menilai perlu kejelasan mengenai sumber pertumbuhan yang memiliki nilai tambah, strategi menjaga stabilitas rupiah, serta dampaknya terhadap penghasilan masyarakat. Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi yang akan dilaksanakan dan tahapannya sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial, ekosistem, birokrasi, dan kemandirian rakyat. 4. Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. Pemerintah perlu menjelaskan sumber pertumbuhan yang memberi nilai tambah dan dampaknya terhadap peningkatan. Pemirsa, seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 nota keuangan dalam sidang paripurna MPR DPR Jumat kemarin. Ya, pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai Rp3.147,7 triliun atau naik 9,8% secara tahunan dan mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar 2,78%. Presiden Prabowo Subianto menetapkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, di mana pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini sebesar 2,78%, dengan target pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan laju kenaikan belanja negara. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai Rp3.147,7 triliun atau naik 9,8% secara tahunan. Pendapatan negara tahun depan ditopang oleh target penerimaan pajak 2026 senilai Rp2.357,7 triliun, pendapatan kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp455 triliun. Sementara itu, belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan menembus Rp3.786,5 triliun atau meningkat 7,3% yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.136,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun.
Adapun pemerintah juga mendesain keseimbangan primer negatif mencapai 39,4 triliun rupiah pada 2026. Dengan demikian, defisit APBN tahun depan targetkan sebesar 638,8 triliun rupiah atau setara dengan 2,48% terhadap produk domestik bruto tanah air. Berbagai sumber ada exchange. Ya, Rosalin, tadi beberapa informasi di berita yang kita sampaikan tadi memang fokus dalam peringatan HUT RI tidak hanya seremoni saja, tapi ada beberapa poin mungkin dalam era APBN 2026, diantaranya tadi juga pertumbuhan ekonomi di 5,4, kemudian juga inflasi yang diharapkan juga masih akan tetap terkendali. Dan mungkin ini perlu pertimbangan dan persiapan dan kerja lebih ekstra keras lagi, meskipun di kuartal kedua kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas ekspektasi di 5,12% secara tahunan. Dan kalau kita lihat juga terkait dengan target pertumbuhan 5,4% ini meningkat 0,2% dibanding sebelumnya 5,2%. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya kayaknya kita lihat angkanya cukup stagnan di angka 5%. Kita harapkan narasi-narasi positif ataupun inisiatif program APBN yang akan direalisasikan di tahun 2026 ini bisa betul-betul optimismenya direalisasikan di lapangan gitu ya. Kita nantikan saja perkembangannya seperti apa. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya terkait dengan 13 pelaku usaha haji dan umroh menolak legalisasi umroh mandiri. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.